Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Kabar teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama ngobrol bareng di obrolan Dapur Ibu. Kali ini ada yang spesial karena saya tidak ditemani oleh Pak Dodi, ya. Pak Dodi ada di belakang layar, di belakang layar karena akan ada teman baru untuk ngobrol di obrolan Dapur Ibu kali ini. Siapakah dia? Yuk kita lihat bersama. Bumi berputar, waktu berlalu, tantangan makin seru. Ketika rintik hujan datang, semua senyum. Ketika awan gelap datang, semua pegang pertanda akan ada badai kita. Di sini kita diuji bagaimana sikap kita menyambut pelangi. Akan hadir bersama kita Enes Kusuma, seorang ibu muda yang akan bercerita bagaimana tangguh menghadapi krisis. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Dapur. Oh, ada kendala teknis ternyata. Wah, ini adalah sarana kita untuk bisa belajar bersama, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ada kendala teknis. Akan saya ceritakan saja terlebih dahulu. Siapakah yang akan bersama saya pada hari ini di hari libur ya, teman-teman berlibur bersama keluarga meskipun setiap hari kita merasa adalah hari libur. Akan hadir bersama kita ketika seorang ibu muda yang tangguh menghadapi krisis, bagaimana kita akan belajar dari pengalaman dia untuk bisa menghadapi tahapan demi tahapan perubahan yang ada dalam hidupnya. Baiklah, saya panggil Enes Kusuma, langsung dari Bandung. Halo Bunda. Apa kabar Mbak Enes? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tadi sudah Ibu Bunda buatkan videonya, ternyata berhenti videonya. Itu hal teknis, nggak apa-apa, nanti di akhir kita akan ceritakan lagi tentang video tersebut. Iya Mbak Enes, ini Ya. apa kabar Bandung Mbak Enes? Bandung sekarang lagi PSBB. Dari tanggal 22 kemarin. Pas tanggal 23 Aka harus imunisasi. Jadi kami merasakan bagaimana rasanya keluar saat PSBB. Wow. Terus gimana nih tantangan-tantangan perubahan yang Mbak Enes alami nih ya? Karena tahun ini kan tahun perubahan ya, dari mulai jadi anak gadis, kemudian anaknya Bunda Septi, terus dicoret dari kakak gitu ya, dicoret dari kakak dan belajar untuk hidup sendiri, punya kakak sendiri, punya imam sendiri, punya keluarga sendiri. Terus ada perubahan hidup dan di tengah-tengah krisis seperti ini. Bisa diceritakan, Mbak? Ya.
Ya, jadi awal-awal krisis itu sebetulnya tidak terlalu jauh ya perbedaannya dengan hari-hari biasa. Karena kan memang saya itu sejak lahir sampai Aka usia 3 bulan itu kan memang di rumah terus kebanyakan. Paling keluar itu untuk imunisasi ke dokter kayak gitu. Tapi mulai terasa berbeda itu ketika akhirnya kok nggak selesai-selesai, kemudian mendengar kabar ini itu dan sebagainya. Terus suami juga WFH itu kirain bisa bantu-bantu di rumah, ternyata itu zong belaka. Jadi ya memang akhirnya, aduh ini gimana ini, dan biasanya itu sebulan sekali kan ada, kalau nggak adik yang datang, Ara Elan atau bapak ibu datang kayak gitu. Sekarang nggak ada yang bisa datang sama sekali, jadi bener-bener ya udah stuck aja kita bertiga bertiga lagi. Emang mulai terasanya itu sekitar sebulan setelah ini sih, sebulan setelah kami physical distancing ya, berada di rumah terus. Itu baru apa ya, mulai oh ya ini berbeda dari sebelumnya, itu baru kerasa. Karena kalau sebelumnya ya udah kayak biasa aja gitu. Nah apalagi suami juga kan berada di jantungnya apa kok Pikobar ya, jadi mengatasi corona di Jabar kayak gitu. Jadinya memang full penanganan COVID, tim siaganya COVID di Jabar ini ya. Iya betul, jadinya itu bener-bener apa ya, sibuk dan sebagainya. Akhirnya saya tuh kayak, ya Allah ini saya harus ngurusin anak masih bayi, terus habis itu cuman sendiri doang kan akhirnya. Terus kalau sebelumnya itu masih nunggu-nunggu nih, wah bentar lagi weekend, suami bisa bantu. Kemarin tuh sempat bener-bener weekend tuh nggak ada waktu kosong sama sekali. Kalau sekarang udah agak mendingan, udah bisa inilah negosiasi waktu gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh sempat bener-bener ya udah saya harus ini standby lagi gitu. Belum kalau misalkan akanya rewel, kayak habis imunisasi gitu kan, demam, rewel kayak gitu. Itu ya gimana caranya, untungnya nyari berbagai trik gitu, bagaimana caranya membuat anak tenang gitu kan. Kadang-kadang juga kita nggak terlalu perfeksionis juga, misalkan anak lagi main ya sesekali kitanya juga me time kayak gitu, mumpung anaknya tenang. Gitu biasanya. Aduh, seru ini. Bagaimana cara Mbak Enes untuk bisa menghadapi gitu ya, untuk mengubah mindsetnya, kemudian akhirnya bergeser nih menjadi menyibukkan diri, produktif. Apa saja ini yang dilakukan Mbak Enes sebagai seorang ibu muda dengan anak baru umur berapa bulan dan pernikahan baru berusia 1 tahun? Gimana Mbak? Yang dilakukan buka-buka kelas kah atau apa gitu yang terjadi? Iya, pas awal-awal kemarin tuh karena emang udah ini kan, udah berencana mau sharing tentang persalinan sama Mas Pandu gitu. Terus habis itu ya udahlah, karena sekarang COVID, kita bikin kelas donasi aja yuk gitu di Zoom untuk kita sharing tentang persalinannya. Siapa tahu bisa membantu orang lain juga. Akhirnya buka tuh kelas pertama, ternyata dari kelas pertama itu bergulir terus sampai sekarang tiap 2 minggu saya bisa buka kelas gitu. Jadi ada kelas empasi, ada kelas bagaimana mempersiapkan persalinan dan pasca lahir bersama dengan suami aja. Karena kan di COVID ini tuh banyak ibu yang tidak bisa pulang gitu ya, tidak bisa bertemu orang tuanya, tidak bisa bertemu mertuanya kayak gitu. Jadi gimana caranya, harus bisa nih berdua aja sama suami. Bahkan nanti tuh saya mau ngundang juga ibu yang melahirkan bayi kembar, itu anak keduanya, jadi sekarang punya 3 anak, itu hanya berdua aja sama suami. Itu kan keren banget ya, jadi kayak gimana sih gitu bisa handle berdua. Terus habis itu ada kelas menyusui juga, ada kelas menggendong juga nanti. Jadi itu yang tentang produktivitas diri. Meskipun setiap bikin kelas itu ya lumayan, kadang bikin materi sambil nenenin kayak gitu. Jadi emang waktunya luar biasa, ngatur waktunya. Tapi merasa ada kegiatan dan bisa bertemu orang luar seperti itu. Terus kalau sama anak, misalkan suami lagi sibuk gitu, kadang-kadang ya main peran aja, berasa kayak lagi main FTV gitu, Bun. Ini seru ya, karena sibuk banget gitu. Iya, main peran ya jadinya ya. Memang pelajaran di Padepokan Margosari itu adalah
teater, bermain peran terlebih dahulu. Iya, setiap hari ludruk ya kalau kata Bapak. Ludrukan soalnya, iya. Seru nih Mbak Enes. Mungkin bisa di-sharekan pengalaman Mbak Enes selama melahirkan si Aka dan membangun keluarga ini memang benar-benar mandiri, tanpa ada orang tua di dekatnya, kemudian tanpa bantuan dari A sampai Z, gitu kan, dari A sampai Z, menjalankan sendiri. Ini banyak dialami oleh ibu-ibu di masa COVID saat ini ketika tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya saat akan melahirkan, kemudian habis melahirkan pun repot, nggak ada yang bisa ketemuan. Nah, gimana trik Mbak Enes untuk menghadapi tantangan krisis COVID ini dengan bayi yang baru lahir sendirian gitu Mbak? Jadi kalau menurut saya justru ini itu blessing ya sebetulnya untuk ibu baru melahirkan. Karena nggak ada tamu, kita bisa fokus sama anak 24 jam. Dan itu penting banget, karena yang saya rasain itu ketika saya tuh cuman berdua aja sama anak, terpaksa akhirnya berdua aja sama anak. Awalnya memilih, terus ternyata wah kayak keblondro rasanya. Itu akhirnya saya jadi bisa lebih mengenal Aka gitu. Dan ketika sudah mengenal itu tahu ritmenya. Oh kalau kayak gini tuh pengen ini, oh kalau kayak gitu tuh pengen itu. Dan begitu udah dapet ritmenya itu udah enak banget keseharian kita ya, kegiatan kita. Jadi kita tahu kapan kita bisa istirahat, tahu kapan Akanya butuh perhatian kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau saya merasa yang penting itu adalah komunikasi sama suami gitu. Untuk yang tidak LDR. Kalau untuk yang LDR harus mencari cara bagaimana mungkin berkomunitas bersama dengan ibu profesional lainnya, itu juga bisa gitu kan. Jadi bantuannya datang dari luar seperti itu. Karena kemarin itu saya rasain banget pas lagi di rumah berdua sama suami itu, yang paling nyes dan sangat dibutuhkan itu adalah kiriman makanan. Jadi begitu ada kiriman makan datang, soal alhamdulillah bisa makan gitu. Karena nggak ada waktu buat masak, buat pesen makanan online aja tuh kayak kadang-kadang ya, orangnya lagi datang, kita lagi nyusuin, itu harus teriak-teriak dulu apa segala macam. Iya, terima kasih Mbak Enes. Ini di segmen 1 dengan Mbak Enes. Nanti kita akan ketemu di segmen 3 ya Mbak Enes ya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi Enes Kusuma langsung dari Bandung menceritakan pengalamannya dalam menghadapi COVID, dan kali ini kita akan bergeser ke Tangerang ya. Akan bergeser ke Tangerang, tapi terlebih dahulu akan saya berikan intronya terlebih dahulu. Semoga aja video ini bisa jalan gitu ya. Semua aja video ini bisa jalan. Oke, sebentar kita lihat dulu ya. Bumi berputar, waktu berlalu, tantangan makin seru. Ketika rintik hujan datang, semua senang. Ketika awan gelap datang, semua tegang, pertanda akan ada badai dalam hidup kita. Di sini kita diuji bagaimana sikap kita menyambut pelangi. Akan hadir bersama kita Ara Kusuma, seorang anak muda yang akan bercerita tentang bagaimana tangguh menghadapi krisis. Tetap di obrolan Dapur Ibu. Iya, itulah tadi intro, alhamdulillah lancar gitu ya. Berarti jaringan internet sudah mulai oke. Tentang bagaimana seorang anak muda tangguh menghadapi krisis. Dan saya panggil langsung dari Tangerang, inilah dia Ara Kusuma. Halo Mbak Ara. Halo Bunda. Hai, kita ketemu di sini akhirnya. Akhirnya bisa belajar dari pengalaman obrolan di dapurnya Ibu ya. Iya, selamat datang di dapur Ibu meski kita berjauhan gitu ya. Iya, selama ini cuma bisa lihat siaran ulangnya aja karena selalu ada meeting di jam 10 sampai jam 10.30 itu.
Jadi nggak pernah lihat langsung gitu ya, Nggak kasihan. pernah lihat langsung, ini baru Padahal pertama kalinya live. baru pertama kali masuk ya. Padahal kita sudah kangen-kangenan terus, udah pengen ketemuan sejak sebelum COVID, ternyata kita belum juga ya Mbak Ara ya. Iya nih Bunda. Aduh, Mbak Ara, ini seru banget ini kalau anak muda menghadapi krisis kayak gini nih ya, COVID datang. Apa reaksi Mbak Ara waktu pertama kali hadir COVID kayak gini nih sebagai anak muda? Waktu pertama kali rasanya itu memang agak bingung. Jujur ini hal yang suatu yang baru, tapi di satu sisi lain merasa ada tertantangnya juga nih. Wah, ini sebenarnya adalah situasi yang baru yang nggak setiap hari kita bisa rasakan. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi kita anak muda untuk merasakan bahwa ini adalah momen bersejarah loh yang perlu kita amati betul-betul, yang perlu kita rasakan, yang perlu kita respon dengan lebih baik lagi, sehingga ke depannya kita bisa melewati dan beradaptasi terus dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena saat ini ada terjadi banyak sekali perubahan yang mungkin sebelumnya itu belum atau masih dipikirkan masih jangka panjang, seperti misalnya sekolah yang akhirnya sekarang semuanya berubah jadi online, setelah itu juga bekerja work from home dari rumah. Sebelumnya mungkin itu ya mungkin beberapa sudah memikirkan kita ada kelas online, tapi masih sedikit demi sedikit. Sekarang totalitas harus banting setir semuanya kayak gitu. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah dan patut untuk kita rasakan, kita juga perhatikan sebenarnya seperti apa sih sebagai anak muda kita bisa berkontribusi di saat seperti ini. Weh, keren ya, mikirnya kontribusi gitu ya. Aduh, kalau dari sisi anak muda ada ketakutan nggak sih Mbak? Saat menghadapi pertama kali gitu. Kalau kebanyakan ya, kalau Mbak Ara nggak takut, apakah teman-teman yang lainnya yang satu tim dengan Mbak Ara gitu ada ketakutan gitu ya? Mungkin dari segi ketakutan sedikit kurang, jadi lebih pada segi kebingungan mungkin atau kewalahan kayak overwhelmed gitu, karena ini sesuatu hal yang baru, terutama ketika teman-teman yang masih SMP, SMA itu mereka mengungkapkan juga kalau mereka merasa kewalahan dengan beberapa tugas-tugas online karena gurunya yang belum siap dengan pembelajaran online, sehingga diberikan banyak sekali tugasnya sebagai antisipatif agar murid-murid itu diharapkan dengan mengerjakan tugas ini belajar terus nih seharian, nggak main-main seperti itu. Tapi justru ini membuat teman-teman jadi kewalahan gitu dengan menghadapi hal tersebut. Tapi ada di satu sisi juga pada bosen juga gitu di rumah aja, karena harus di rumah aja. Yang tadinya kita main keluar, yang tadinya kita eksplorasi, ketemu sama teman-teman, sekarang kita harus di rumah aja dan ketemunya cuma dengan online. Kadang itu membuat anak-anak muda yang dengan kreativitas yang tinggi dan jiwa eksplorasi yang tinggi juga menjadi bosen kalau di rumah aja. Oke. Nah, sekarang belajar dari pengalaman Mbak Ara nih, karena sisi pekerjaan Mbak Ara itu kan unik gitu ya. Kalau di You Are Travel Learner, Mbak Ara keliling dari berbagai kota ke kota, dari berbagai negara ke negara. Kemudian kalau di Asoka, Mbak Ara memang harus stay online gitu kan. Stay online untuk meeting dengan berbagai tim teman yang ada di berbagai negara juga gitu. Nah, bagaimana cara memanage Mbak sebenarnya ketika beraktivitas sekarang ini di online saja dan tetap merasa terhubung gitu, tetap merasa terhubung dengan teman-teman yang lainnya, tetap merasa piknik gitu ya, tetap merasa piknik. Apakah ada pengalaman Mbak Ara untuk mengelola online jadi sangat menarik atau memang gitu banget di hati anak-anak muda? Silakan Mbak Ara. Ya, jadi sebenarnya akhir Maret lalu itu kami berencana buat ngumpul bareng sama anak-anak muda pembaharu dari berbagai kota di Indonesia, gitu, untuk retreat bareng-bareng, dan kita memang pengen connect satu sama lain dan ada bondingnya di sana. Namun karena pandemi ini akhirnya kita terpaksa harus memindahkannya online, dan itu merupakan tantangan yang luar biasa nih, karena kita pengennya bonding, yang tadinya kita memang bondingnya secara personal, in person, offline, sekarang kita harus memindahkannya online, dan kita kayak mikir bisa nggak ya kira-kira. Tapi dengan imajinasi yang kita bangun dari anak muda, ada kekuatan storytelling di sana, dengan
metamorfosa dan juga indera-indera kita yang dibangun, karena kita masih ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman dan sebagainya dibangun lewat online itu. Jadi dengan adanya musik, dengan adanya visual, dengan kita terkoneksi bareng, mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama juga di online, sharing cerita-cerita dan sebagainya. Ternyata itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa, terutama dengan menggunakan imajinasi kita yang tadinya mungkin di satu tempat, kita bisa jalan-jalan di berbagai tempat nih dengan online itu. Jadi ceritanya kita lagi kumpul di sungai sekarang, besoknya kita kumpul di gunung, besoknya lagi kumpulnya di Toraja misalnya. Jadi ada banyak banget hal yang bisa dilakukan ternyata dengan online. Itu adalah kemampuan juga untuk anak muda melihat peluang nih. Jadi ada tantangan di sini, tapi juga ada peluang yang bisa kita lihat. Oh, seru banget ya. Ternyata dengan online pun bermain imajinasi sangat mungkin ya, Mbak ya. Kapan-kapan Bunda harus belajar dari Mbak Ara, ya. Boleh. Nanti mungkin bisa sharing juga mengenai itu di satu sesi nanti kita sesi khusus sharing tentang bagaimana mengelola pembelajaran atau meeting online lebih manusiawi gitu ya. Lebih manusiawi, lebih menyentuh panca indera kita. Oke, terima kasih Mbak Ara untuk sharing belajar dari pengalaman menghadapi krisisnya. Kita akan masuk ke segmen ketiga nanti bersama-sama dengan Mbak Enes juga. Kita turun dulu ya. Yuk, terima kasih Mbak Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi dua anak muda. Yang satu sudah memasuki proses menjadi ibu muda dan satu sudah memasuki proses menjadi masih berproses menjadi anak muda. Masing-masing menghadapi tantangan sendiri dan kita akan bertemu di segmen 3 bagaimana mereka berkolaborasi untuk membangun sebuah proyek bersama. Baik, akan saya set dulu polanya, videonya. Semoga ini nanti ketika rintik hujan datang, semua senyum. ternyata bermasalah lagi, ya, tidak apa-apa. Ya, nanti kita akan mulai dengan pola langsung dialog seperti ini. Akan kembali saya panggil Mbak Enes langsung dari Bandung. Ya, tunggu sebentar. Apa kabar Mbak Enes? Kembali lagi kita di segmen 3. Halo Bunda. Ya, dan kita akan panggil Mbak Ara langsung dari Tangerang. Wow, kita bertiga di sini sekarang. Apa kabar Mbak Ara, Mbak Enes? Langsung melaporkan dari Tangerang. Oke, langsung melaporkan dari Tangerang. Ini sekarang santai nih. Gimana rasanya pertama kali masuk ke Bunda ajak tiba-tiba gitu ya? Bunda ajak tiba-tiba masuk ke sesuatu yang mainan Bunda gitu. Kita ajak mainan Bunda. Gimana rasanya? Aku dulu apa kamu dulu, Ran? Banes dulu. Oke, siapa? Terserah, yuk. Kalau aku, karena kan dari HP ya, Bunda, terus kayak ngomong sendiri rasanya ngomong sendiri kayak orang gila gitu ya, ngomong sendiri dia. Nggak apa-apa. Soalnya video Bundanya nggak ada. Kasihan. Nggak apa, itu nanti pengalaman. Kan kita belajar dari pengalaman ya. Kalau setiap hari melihat Bunda gitu ya, sok narsis gitu di video gitu kan. Itu. Ya, kalau Mbak Ara bagaimana? Kalau aku deg-degan banget rasanya, apalagi kalau udah muncul 3, 2, 1 langsung wow gitu. Siap. Iya. Aku udah siap gitu. Iya, padahal ini kita masih awalan. Saya memang mengajak teman bermain dari kemarin, ngajak teman Pak Dodi untuk bermain. Sekarang tiba-tiba ngajak anak-anak perempuan dan tunggu saja untuk anak laki-laki bagaimana nanti itu prosesnya. Ya, itu kayaknya nggak bisa jam 10, Bu. Oh ya, nggak bisa jam 10 jamnya harus berganti. Menantu, Bun. Iya, betul. Para menantu, anak laki-laki. Para anak laki. Iya. Oke, kembali ke topik kita tadi, menghadapi krisis. Ini dengar-dengar kalian berdua membuat kolaborasi
untuk sebuah proyek, bisa diceritakan lah untuk Mbak Ara apa Mbak Enes? Mbak Ara dulu ya. Aku dulu ya mungkin. Jadi awalnya tuh kan Mbak Enes mungkin dari background sedikit kali ya. Mbak Enes sama aku udah pernah homeschooling juga dulu, dan kita benar-benar kayak merasakannya itu sebagai sesuatu hal yang seru dengan pembelajaran yang langsung real ke kalau misalnya kita belajar tentang pertanian juga langsung ke petaninya, terus habis itu ke sawah dan sebagainya. Dan ketika kita di rumah aja, zaman dulu belum ada internet yang seperti sekarang nih, bisa pembelajaran online. Jadi kita homeschooling dengan tidak ada pembelajaran online gitu. Terus sekarang manual juga banget ya. Manual banget lah dulu gitu. Dulu sampai 0809 ya Raya. Iya, adanya internetnya yang itu masih harus ketik 0809 betul-betul gitu. Terus habis itu sekarang kita juga melihat fenomena bahwa teman-teman sekarang lagi pada belajarnya homeschooling semuanya, atau pembelajaran yang ada di rumah sekarang itu benar-benar yang home gitu. Kalau dulu kita homeschooling masih bisa jalan-jalan, sekarang di pandemi homeschoolingnya benar-benar di home gitu. Dan ternyata banyak juga teman-teman yang tidak memiliki infrastruktur memadai untuk homeschooling ini. Mungkin kami dulu beruntung karena kita pertama bisa jalan-jalan meskipun tidak ada internet, dan yang kedua ada dukungan dari orang tua juga. Cik bunda ya. Royalty. Tapi ada teman-teman di luar sana yang mungkin orang tuanya sibuk untuk karena ekonominya masih struggling juga dengan adanya pandemi ini. Atau orang tuanya tenaga kesehatan. Atau orang tuanya memang tidak mengerti pendidikan dan tidak bisa menjadi support system yang baik bagi anak-anak untuk belajar di rumah, atau memang mereka tidak punya infrastruktur yang memadai seperti tidak adanya gawai atau tidak adanya internet. Nah, untuk itu akhirnya kita kembali lagi nih kayak flashback ke zaman homeschooling dulu yang benar-benar manual banget, primitif. Dulu salah satu yang paling kita sukai itu adalah ngerjain worksheet gitu. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu penolong juga buat teman-teman punya salah satu sarana pembelajaran yang menyenangkan buat di rumah. Akhirnya kita berdua mulai project AHA namanya. Oh, AHA dan project gitu ya. AHA project gitu. Jadi kayak AHA, aku tahu sesuatu, AHA aku bisa apa kayak gitu. AHA project ini kita pengen menyalurkan atau memberikan sarana pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, dan tematik juga, ada unsur kebinekaannya, ada unsur budi pekerti, ada unsur kognitifnya juga buat teman-teman yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai dan mungkin dukungan juga untuk tidak memiliki dukungan untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas di dalam rumah seperti itu. Oh, seru banget. Jadi ini flashback pola homeschooling kita dulu ya, jadinya ya, untuk dibesarkan, untuk dibesarkan ke banyak anak-anak yang tidak mengalami hal yang sama dengan yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ara. Mbak Enes, apa nih peran Mbak Enes di AHA Project ini? Boleh diceritakan? Iya, jadi kemarin itu kan ide awalnya dari Ara ya gitu. Aku pikir kayak, wah Ara ngide-ngide aja, ternyata beneran mau diwujudin. Kaget. Terus habis itu langsung ngontak gitu, Mbak Enes bisa nggak pegang untuk lokal champion gitu. Terus kayak, aduh Rat, gimana ya gitu, karena kondisi Aka masih kecil kan, masih butuh perhatian, takutnya nggak bisa handle gitu. Tapi sekarang setelah berkomunikasi dengan bapaknya bisa menghandle Aka, aku bisa menghandle lokal champion. Wah, apa itu lokal champion, Mbak? Lokal champion itu adalah anak-anak muda yang mereka tuh berada di pelosok-pelosok Indonesia. Kita sih awalnya memetakan di luar Pulau Jawa, tapi ternyata di Pulau Jawa pun juga ada beberapa yang masih tidak terjangkau internet gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya kita spesifik pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Nah, lokal champion ini nanti mereka akan menjadi penyambung tangan kita untuk bisa memberikan worksheet tersebut ke anak-anak di sekitarnya. Anak SD ya Raya untuk saat ini. Kita masih fokusnya ke anak SD. Jadi kita akan memetakan ada berapa sih anak SD di sana, kemudian ada berapa yang bisa mereka handle. Kita sih menghitungnya sekitar kurang lebih 20 anak yang bisa dihandle oleh satu lokal champion. Harapannya
nanti akan ada 50 lokal champion di berbagai pelosok Indonesia yang bisa membagikan. Jadi kurang lebih ada 1.000 nih worksheet yang terbagikan kayak gitu. Mbak Anes ini sosialita, jadi networknya luas untuk itu, cocok banget buat handle local champion ini dari Sabang sampai Merauke, ada orangnya nanti. Gitu ya. Harus kontak sana sini cepat banget ya dibandingkan kita yang stay di rumah gitu, tapi nggak sosialita gitu kan. Karena Indonesia ini adalah wilayah yang luas sekali, jadi kita nggak bisa kalau kerja sendiri. Untuk itu kita perlu gandeng tangan nih bareng-bareng buat menuju visi yang sama. Betul. Apakah bisa selain kalau tidak menjadi local champion gitu, kita mau berkontribusi di project AHA ini, Mbak? Sebenarnya bisa banget, bisa banget juga. Jadi worksheets-nya ini akan kami upload di website nanti. Jadi sekarang masih under development, tapi itu akan available secara online juga. Jadi siapapun bisa download worksheets-nya. Kita develop bareng sama guru-guru kreatif yang ada di jaringan kami juga. Terima kasih untuk tim leadernya untuk content development, ada Kak Rosa dan juga Kak Tias untuk dari segi desainnya. Dan worksheet ini available buat semuanya secara gratis bisa diunduh dari website kami, dan itu bisa juga di-print dan dibagikan. Ini bisa jadi sebuah sarana berbagi teman-teman juga. Jadi kalau mau dibagikan ke tetangga-tetangganya, dibagikan ke sepupu dan sebagainya, silahkan. Wah, seru banget ya. Oke nih, sebagai penutup, ceritakan bagaimana rasanya waktu home peace education gitu ya, waktu menyelenggarakan home peace education yang menurutmu paling seru, paling menyenangkan gitu kan, paling seru, paling menyenangkan dan bisa dijadikan acuan teman-teman kita yang sekarang sedang menangani anak-anak di home peace education-nya, Mbak. Masing-masing ya, satu-satu ya, silahkan mulai dari siapa dulu yang paling disukai di saat silakan Mbak Nes dulu. Ya. aku lagi. Oke. Kalau aku itu, karena kan ini kita harus mengerucutkan yang bisa dikerjakan di rumah ya. Kalau yang dikerjakan di rumah itu paling inget banget dulu waktu membedah ayam dan ikan. Jadi eksperimen-eksperimen yang bersinggungan dengan ini ya, kegiatan sehari-hari yang seperti itu yang saya suka itu. Jadi waktu itu ternyata ayam tuh ada macam-macam di dalam tubuhnya gitu. Taunya kan cuman makan ayam aja gitu kan, makan ikan aja gitu, nggak tahu ternyata di dalamnya ada insangnya, ada temboloknya kalau ayam yang kayak gitu. Itu sih yang paling terkenang ya. Kalau selain itu sih sesi ngobrol dengan bapak dengan ibu itu juga membekas banget gitu. Oke, membedah ayam ini ya. Seru banget ya kita belanja ayam, dibedah-bedah gitu. Aduh. Iya, kalau Mbak Ara apa Mbak Ara? Yang top listnya sama tentang membedah ayam dan lele waktu itu. Jadi senang banget. Apa itu? Ikan apa itu? Ikan apa ya bunyi? Oh, salah, ikan mas ya. Bukan, iya ikan mas itu benar. Kalau lele itu panjang Mbak Ara. Mungkin itu membedah lele untuk dimasak. Mungkin itu. Iya. Karena itu menjadi merelate pembelajaran dengan apa yang ada di sekitar kita. Jadi belajar dari apa yang ada di sekitar kita tuh menyenangkan banget loh. Berhitung dengan batu, terus kalau ada lidi juga dipakai. Setelah itu kalau ada gelas juga bisa dipakai buat bermain musik misalnya atau apa. Jadi ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita lakukan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, dan itu menjadi merasa bahwa pembelajarannya lebih menyenangkan dibanding kayak cuma matematika menghitung luas segitiga gitu aja, atau misalnya ngapalin rumusnya doang, atau misalnya IPS juga ngapalin aja dan sebagainya. Akhirnya jadi bisa lebih ada aplikasinya dari apa yang kita pelajari buat lingkungan di sekitar kita dan kehidupan sehari-hari itu tadi. Yang kedua tadi bener sih, ngobrol sama Bapak Ibu, tapi terutama aku mau tambahin waktu itu bisa ngobrol sambil kayak main kuda-kudaan kayak gitu. Seru ya, makanya yang jadi kuda kan Bapak kan ya. Iya. Iya. Ada mau disampaikan lagi Mbak Enes? Ini sih yang sesimpel-simpel nyuci motor gitu juga nyenengin.
Iya, Oh iya, betul, main betul. main kolam-kolaman gitu ya, berenang dengan cucian motor. Iya, Kita dulu bukan berenang bahkan, Bun, itu sisa air cucian motornya kan ada sabunnya. Itu buat buat sliding sliding, tackle. sliding. Buat sliding tackingan, pokoknya seru gitu ya. Aduh, jadi ingat masa lalu. Jadi ingat masa lalu. Aduh, benar. Penutup ini apa pesan Mbak Enes untuk para ibu muda dalam menghadapi krisis kali ini, Mbak? Biar tetap happy, tetap waras gitu. Iya, untuk para ibu muda, ya, terutama Mahmud Abbas ya ibu ini ya, baru. mamah muda, Mah, anak baru satu. iya, Mahmud Abbas. Bermain peran itu penting banget sih kalau menurut saya, karena itu membantu untuk menjaga kita agar tetap bukan waras ya Bun ya, karena kadang-kadang tuh sekarang itu waras itu dijadikan kambing hitam gitu loh Bun. Jadi Oke. sedikit udahlah nggak apa-apa biar waras, udahlah nggak apa biar waras gitu. Jadi akhirnya semua itu dihalalkan agar waras kayak gitu. Jadi iya. lebih ke kita terima dulu kondisi saat ini. Kita nggak bisa keluar kemana-mana. Terus kita nggak bisa bertemu siapa-siapa. Kita nggak bisa ketemu sama orang yang kita sayangi, gitu kan? Nggak bisa ketemu sama ibu, nggak bisa ketemu sama bapak, nggak bisa ketemu sama adik kakak. Ibu gitu. orang tersayang ya berarti ya. Biar lanjut siaran berikutnya ini. Lanjut siapa pun. Oke. Kayak gitu. Jadi kita harus terima dulu. Kemudian atur strateginya. Jadi kalau saya itu strategi yang nomor 1 jelas komunikasi sama suami itu harus. Jadi mau gimana pun kemana itu sampai beberapa kali ngubah terus jam kerjanya suami gitu, karena kan kita di rumah nih cuma berdua nih. Kalau kita nggak bisa kerja sama, habislah kita. Udah sampai kayak gitu. Jadi benar-benar gimana caranya kita harus bisa bertahan. Asumsikan aja ini akan berlangsung lama sekali kayak gitu. Itu terus habis itu setelah mengatur strategi, terus kan udah dapet tuh gimana nanti dengan suaminya, terus baru kita mulai mengatur emosi kayak gitu. Gimana sih caranya? Dan ngobrol sama suami tuh nggak boleh kode-koden, harus bener-bener aku nggak sanggup untuk yang ini gitu. Harus diomongkan clear gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Ya. Jangan sampai corona kelar, rumah tangga bubar gitu. Nah, kayak di Cina Bun. Gugatan cerai langsung melayang. Iya. Oke, terima kasih. Kalau dari anak muda Mbak Arah, waduh, bagaimana nih? Yang harus bisa ditangani dan bisa dijalankan oleh para anak muda. Karena 2 minggu Bunda itu dapat keluhan dari banyak anak muda, Bun 2 minggu itu bahagia banget, tanggalnya merah gitu. Tapi setelah minggu ketiga, aduh stres banget karena orang tua ngelihatnya kok gegoleran terus gitu kan. Itu padahal saya kerjanya gimana, nah itu gimana Iya. anak muda nih? Kalau anak muda intinya sih, meskipun kita di rumah aja tanpa keluar, tapi jangan juga jadi apatis untuk tidak melihat sebenarnya apa yang terjadi di luar sana. Dan juga jangan lupa buat berefleksi dari dalam diri juga, kira-kira apa sih yang saya alami sehari-hari. Misalnya kalau misalnya merasa kewalahan, mungkin anak-anak muda di luar sana juga banyak yang merasa kewalahan nih dengan PR-PR yang bertimbun banyak banget gitu dari guru-guru. Atau kalau misalnya merasa bosan karena mungkin nggak ngapa-ngapain kayak kegoleran terus, mungkin ada juga anak muda di luar sana yang kegoleran juga gitu, merasa bosan, ngapain lagi ya di rumah seperti itu. Nanti lari-larinya juga ke sosial media aja misalnya, seperti itu. Nah, ketika kita menyadari ada rasa empatinya terhadap lingkungan luar, empati terhadap diri sendiri juga, ada rasa kesadaran itu tadi, akhirnya kita bisa memetakan kira-kira apa yang bisa kita kerjakan. Kalau di luar sana ada tadi misalnya isu tentang pendidikan yang akhirnya saya dan Mbak Enes juga sadari tadi, akhirnya kita mulai memetakan apa yang bisa kita kontribusikan untuk menyelesaikan atau paling tidak membuat isu tersebut menjadi lebih ringan bagi teman-teman di luar sana. Atau ketika kita menyadari kita merasa ada isu dari dalam diri kita, mungkin ketika kita bisa menyelesaikan isu tersebut secara personal, secara pribadi, kita bisa juga membantu teman-teman lain menyelesaikan masalah yang sama seperti itu. Jadi mulai dari empatinya itu, kesadaran terhadap lingkungan luar, kesadaran terhadap diri sendiri, baru akhirnya pasti anak muda kreatif buat cari solusi-solusi yang simple aja, yang gampang buat dilakukan untuk berkontribusi
ke diri sendiri, berkontribusi ke masyarakat di sekitar juga. Oke, terima kasih. Begitulah teman-teman semuanya, pengalaman belajar dari pengalaman dua anak muda yang hadir di obrolan dapur ibu kali ini. Bagaimana mereka tangguh dalam menghadapi krisis, fokus pada solusi bukan pada masalah, dan tetap semangat untuk bisa berkontribusi untuk negeri ini secara positif. Terima kasih, kami dari obrolan dapur ibu undur pamit diri, tetap di obrolan dapur ibu, jangan kemana-mana, esok hari kita akan bertemu kembali. Dah semuanya, Mbak Enes juga bisa, kita sama-sama angkat tangan, ya, tanganku mana? Dah, Mak, gitu. Dadah Mbak Enes, dadah Mbak Ara, terima kasih. Dah semuanya.